Pernah nggak sih lo merasa susah banget buat berhenti mikirin seseorang? Kayak dia tuh selalu ada di kepala lo. Entah pas lo lagi bengong, lagi kerja, atau bahkan pas mau tidur. Udah dicoba alihin ke hal lain, tetap aja bayangannya nongol. Nah, lo mungkin mikir, gue lagi bucin nih. Tapi ternyata ada alasan ilmiah kenapa otak lo kayak terobsesi sama orang itu. Ada proses biologis dan psikologis yang bikin lo terus kepikiran dia. Dan bisa jadi lo sebenarnya udah kecanduan. Di video ini, kita bakal bahas apa yang sebenarnya terjadi di otak lo saat lo terus mikirin seseorang, mulai dari hormon yang berperan, efek kecanduan, sampai gimana cara biar lo bisa sembuh kalau ini mulai ganggu hidup lo. Yuk, kita mulai. 1. Kenapa kita bisa terus mikirin seseorang? Otak manusia itu kayak mesin super canggih yang terus bekerja, bahkan tanpa kita sadari. Saat lo mikirin seseorang secara berulang-ulang, itu bukan kebetulan. Ada serangkaian reaksi kimia di otak lo yang bikin lo merasa kayak tertarik atau bahkan terikat sama orang itu. Yang pertama kali terjadi adalah aktivasi sistem dopamin. Dopamin adalah hormon yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan puas. Nah, kalau lo lagi jatuh cinta atau tertarik sama seseorang, dopamin ini dilepaskan lebih banyak dari biasanya. Hasilnya, lo jadi ngerasa lebih happy tiap kali mikirin dia atau interaksi sama dia. Masalahnya, otak lo bisa mulai mengasosiasikan orang itu dengan rasa bahagia. Jadi setiap kali lo inget dia, otak lo kayak kasih reward dalam bentuk dopamin. Ini mirip banget sama efek narkoba atau coklat. Semakin sering lo konsumsi, semakin lo ketagihan. Nggak cuma dopamin, ada juga oksitosin yang sering disebut sebagai hormon cinta. Oksitosin bikin lo merasa lebih dekat dan terhubung sama seseorang. Makanya, kalau lo sering ngobrol atau punya momen emosional yang kuat sama dia, ikatan emosional lo bakal makin kuat. Terus ada kortisol, hormon stres. Aneh kan? Kenapa hormon stres ikut berperan? Jadi gini, kalau lo ngerasa cemas atau takut kehilangan seseorang, otak lo ngelepasin kortisol. Ini yang bikin lo overthinking, cemas kalau dia nggak balas chat, atau malah jadi paranoid kalau dia deket sama orang lain. Jadi, kalau lo terus mikirin seseorang, itu karena otak lo udah diprogram buat mengasosiasikan orang itu dengan kebahagiaan, keterikatan, dan dalam beberapa kasus stres juga. 2. Apakah ini bisa disebut kecanduan? Sekarang, pertanyaan besarnya, apakah terus mikirin seseorang itu termasuk kecanduan? Jawabannya, iya. Bisa jadi. Penelitian menunjukkan bahwa jatuh cinta itu mirip banget sama kecanduan narkoba. Pas lo jatuh cinta atau tertarik sama seseorang, bagian otak lo yang bernama ventral tegmental area VTE bakal aktif. Ini adalah bagian yang juga aktif saat seseorang kecanduan kokain atau heroin. Jadi, kalau lo terus mikirin dia dan ngerasa lo nggak bisa lepas dari perasaan itu, otak lo sebenarnya lagi ada di mode withdrawal alias sakau. Lo pengen dosis berikutnya dari orang itu bisa dalam bentuk perhatian, chat, atau sekadar melihat dia. Tapi hati-hati, bro. Kalau udah masuk tahap kecanduan, lo bisa jadi mengorbankan hal-hal lain dalam hidup lo cuma buat fokus ke satu orang ini. Misalnya, lo mulai kehilangan produktivitas, susah tidur, atau bahkan jadi nggak peduli sama hobi lo sendiri. Tanda-tanda kalau lo udah kecanduan seseorang. Lo terus kepikiran dia tanpa bisa ngontrol diri. Lo rela mengorbankan hal penting cuma buat ngedeketin dia. Lo ngerasa hampa atau gelisah kalau nggak ada interaksi sama dia. Lo mulai stalk akun sosmednya tiap saat, bahkan sampai ke postingan lama. Lo susah move on, meskipun tahu dia nggak ada perasaan yang sama. Kalau lo ngalamin ini, berarti otak lo udah terlatih buat kecanduan dia. Tapi jangan khawatir, ada cara buat mengatasinya. 3. Gimana cara berhenti mikirin seseorang? Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara biar lo bisa lepas dari lingkaran setan ini? Kurangi stimulusnya. Sama kayak orang yang kecanduan gula harus berhenti makan makanan manis, lo juga harus mengurangi dosis dari orang itu. Itu artinya, stop stalking, stop ngecek chat lama, dan kalau bisa, kurangi interaksi langsung. Alihkan perhatian ke hal lain. Otak lo butuh pengganti. Jadi, coba sibukin diri lo dengan hal yang bikin lo seneng, misalnya olahraga, belajar skill baru, atau nongkrong sama teman-teman yang bisa kasih energi positif. Latih diri buat mikirin hal lain. Ini agak susah,
tapi bisa dilatih. Setiap kali lo mulai kepikiran dia, coba switch ke pikiran lain. Contohnya, lo bisa langsung fokus ke proyek kerjaan atau mikirin goals pribadi lo. Sadari bahwa ini cuma proses otak, bukan takdir. Kadang, kita terlalu larut dalam perasaan seakan-akan ini cinta sejati. Padahal ini cuma cara kerja otak yang lagi bereaksi sama dopamin. Begitu lo paham bahwa ini cuma reaksi kimia, lo bakal lebih gampang mengontrolnya. Beri waktu untuk diri sendiri. Lo nggak bisa sembuh dalam semalam. Ini proses. Semakin lo ngelatih otak lo buat nggak tergantung sama satu orang, semakin gampang buat lepas dari perasaan itu. Apa yang harus lo lakukan? Jadi, kalau lo terus mikirin seseorang, itu bukan cuma karena lo baper atau bucin, tapi ada alasan biologis di baliknya. Otak lo melepas dopamin, oksitosin, dan kortisol yang bikin lo merasa terikat sama orang itu. Kalau lo merasa ini mulai ganggu hidup lo, itu bisa jadi tanda kecanduan. Dan seperti kecanduan lainnya, ada cara buat lepas dari itu dengan mengurangi stimulus, mengalihkan perhatian, dan memahami bahwa ini semua cuma reaksi kimia di otak. Yang penting, jangan sampai lo kehilangan jati diri cuma karena terlalu fokus sama satu orang. Hidup lo harus tetap berjalan, dan di luar sana masih banyak hal menarik yang bisa bikin lo bahagia. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman lo di bawah. Subscribe juga, biar lo nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bro.